Pernah kebayang nggak sih, ada sebuah desa di jantung Kalimantan Timur yang batas antara darat dan airnya itu ya hampir nggak ada, di mana jalannya itu sungai dan motornya itu perahu? Nah, selamat datang. Kali ini kita akan mengupas tuntas keunikan Muara Aloh. Coba deh, bayangin kita lihat dari atas. Deretan rumah kayu yang rapi banget ngapung di atas air yang bening sampai langit pun mantul sempurna. Cantik banget kan? Ini bukan cuma sekedar desa, tapi sebuah mahakarya hidup yang menunjukkan gimana manusia dan alam bisa harmonis banget di Muara Aloh. Nah, ini nih yang bikin penasaran. Gimana caranya orang bisa membangun kehidupan yang mapan di dunia yang setiap saat bisa berubah karena air? Apa sih rahasia mereka? Kok bisa nggak cuma bertahan, tapi malah hidup sejahtera? Yuk kita cari tahu bareng-bareng jawabannya. Oke, kita mulai dari konsep kuncinya ya, yaitu persimpangan terapung. Untuk ngerti Muara Aloh, kita harus paham dulu soal ini. Karena ini bukan sekedar julukan, tapi ini adalah identitas mereka. Jadi, apa sih maksudnya persimpangan terapung itu? Gini deh, bayangin Muara Aloh itu kayak jantungnya. Dia yang memompa kehidupan ke seluruh peradaban air di sekitarnya. Desa ini jadi titik temu utama yang nyambungin Sungai Mahakam yang besar itu dengan danau-danau dan rawa-rawa yang lebih kecil di pedalaman. Terus, kenapa disebut persimpangan? Nah, ada 3 alasan kuat nih. Pertama, dari segi geografis, dia ini jembatannya Sungai Mahakam sama danau-danau terpencil. Kedua, dari ekonomi, semua ikan dan barang dagangan lewatnya sini dulu. Dan yang paling keren, secara budaya, disinilah tradisi Dayak dari hulu ketemu sama budaya Kutai Melayu dari pesisir. Wah, benar-benar tempat peleburan budaya ya. Sekarang, kita bahas soal bangunannya. Ini bagian yang jenius banget nih. Arsitektur adaptasi. Gimana coba caranya membangun di atas air yang permukaannya naik turun terus? Uniknya, desa ini tuh kayak punya 2 muka. Waktu pasang, Muara Aloh itu jadi lautan air tawar. Semua aktivitas 100% pakai perahu. Tapi begitu surut, pemandangannya langsung berubah drastis. Muncul daratan semu dari lumpur yang subur, bahkan cukup kering buat anak-anak main bola di sana. Jadi ritme hidup mereka itu ya ngikutin pasang surut ini. Dan ini dia solusi arsitektur mereka yang brilian. Pertama, ada rumah lanting. Ini rumah apung yang diikat ke tiang-tiang besar, jadi bisa bebas naik turun ngikutin air. Terus, semua rumah ini disambungin sama jembatan dari kayu ulin yang kuat banget. Kalau kita ke sana, kita bakal dengar suara yang khas banget, suara langkah kaki dan motor di jembatan kayu ini. Itulah musiknya desa, detak jantung komunitas Muara Aloh. Oke, kita tahu perahu itu penting banget buat mereka. Tapi, sepenting apa sih? Saya mau coba tes kalian sedikit nih, siap-siap ya. Pertanyaannya simpel aja, bener atau salah, di Muara Aloh kita butuh perahu cuma buat mampir ke rumah tetangga sebelah. Ayo coba tebak, kira-kira apa jawabannya? Jawabannya adalah benar. Coba bayangin deh, kalau di rumah kita parkir motor di teras atau mobil di garasi kan? Nah di Muara Aloh, teras mereka itu ya air dan mereka parkir perahu pas di depan pintu rumah. Jadi perahu itu bukan lagi sekedar alat transportasi, tapi udah kayak bagian dari rumah itu sendiri. Kita udah lihat cara mereka tinggal. Sekarang gimana cara mereka cari nafkah? Jawabannya udah pasti, datang dari sungai. Mari kita selami berkah sungai bagi mereka. Ini dia mesin ekonomi lokal mereka, sebuah siklus yang keren banget. Mulai dari para laki-laki yang menangkap ikan tomen, haruan, dan biawan pakai bubu dan rengge tradisional, terus hasil tangkapannya diserahin ke para perempuan yang jago banget ngolahnya. Hasil akhirnya, ikan asin berkualitas, kerupuk ikan yang gurih, dan salai, ikan asap yang aromanya khas banget. Perpaduan bau ikan yang dijemur sama asap kayu. Nah, untuk bagian terakhir, kita akan menyentuh sesuatu yang lebih dalam dari Muara Aloh, yaitu jiwanya. Ini bukan lagi soal bangunan atau ekonomi, tapi tentang budaya dan aturan-aturan tak tertulis yang menjaga semuanya tetap harmonis. Semua ini dasarnya adalah kearifan sungai. Bagi mereka, sungai itu bukan cuma sumber daya, tapi udah dianggap kayak ibu yang memberi kehidupan, jadi harus dihormati. Rasa hormat ini kelihatan dari aturan-aturan gak tertulis. Misalnya, kalau lewat depan rumah orang, perahunya harus pelan-pelan biar ombaknya gak ngerusak. Atau mereka pantang banget nangkep ikan pakai setrum. Tradisi seperti saprahan, makan bareng di lantai, juga makin memperkuat rasa kekeluargaan mereka. Nah, ini bagian yang paling bikin kita mikir. Buat kita, banjir itu kan identik sama bencana ya. Tapi buat masyarakat Muara Aloh, itu cuma bagian dari siklus kehidupan. Malah, waktu air lagi tinggi-tingginya, ikan justru lebih banyak datang dan gampang ditangkap.
Jadi ini bukan soal bertahan hidup, tapi soal melihat peluang di tengah tantangan. Pola pikir yang luar biasa adaptif. Jadi kesimpulannya, Muara Alo itu lebih dari sekedar desa unik. Ia adalah bukti nyata bahwa hidup harmonis dengan alam itu sangat mungkin. Dia ngajarin kita semua bahwa bahkan ketika banjir kehidupan datang, semangat, budaya, dan kehidupan itu sendiri bisa tetap tegak berdiri. Sebuah pelajaran berharga dari persimpangan terapung di jantung Indonesia. Mohon dukungannya untuk sedekah subscribe, like, dan komen, serta nyalakan loncengnya. Tolong tulis sholawat di kolom komentar, agar kita semua mendapatkan syafaat di hari akhir. Saya doakan bagi setiap tangan yang menekan tombol subscribe hari ini, semoga Allah mudahkan segala urusannya, diluaskan pintu rizkinya, dan diberikan keberkahan dalam setiap langkahnya. Amin, ya Rabbal Alamin.